Mindset orang kaya versus mindset orang miskin. Orang kaya kalau diambil semua hartanya dalam beberapa tahun bisa kembali kaya. Orang miskin dikasih duit harta miliaran dalam beberapa tahun bisa kembali miskin. Kenapa ya? Ini bukan teori belaka, ini fakta lapangan. Salah satu contoh ada seorang tukang sampah di UK bernama Mikey Carroll yang menang undian berhadiah lotre sebesar 200 miliar rupiah. 200 miliar rupiah. Menurut Bang Jamu ini uang yang sangat fantastis ya. Harusnya 7 turunan nggak habis dengan uang segitu. Tapi dalam beberapa tahun dia kembali miskin dan jadi tukang sampah lagi untuk bertahan hidup. Ini bukan cuma satu atau dua cerita ya, tapi mayoritas mereka yang miskin, yang dapat uang kaget, akan kembali miskin. Jadi teringat di Indonesia pun sama, seperti kisah petani di Tuban yang jadi miliarder dalam beberapa tahun kembali jadi miskin. Begitu juga kebalikannya. Ada eksperimen di mana ada orang kaya yang ingin membuktikan kalau dia kaya bukan dari keberuntungan. Dia kunci semua harta asetnya dan pindah ke kota baru. Dia bikin aturan kalau dia tidak boleh bekerja di bidang yang sama seperti pas dia kaya. Dia di kota baru di mana tidak ada satu orang pun yang mengenal dia. Dia cuma membawa uang secukupnya. Apakah dia bisa kembali menjadi kaya? Dan memang iya, dalam beberapa tahun dia bisa kembali menjadi kaya. Jadi jelas ada perbedaan mindset antara orang kaya dan orang miskin. Perbedaan ini dibahas di buku Secrets to Millionaire Mind oleh T. Harv Eker. Di bukunya dituliskan 17 perbedaan besar antara mindset orang kaya dengan mindset orang miskin. Mari kita simak apa saja perbedaannya supaya kita bisa menghindari mindset orang miskin dan mulai berpikir seperti orang kaya. Perbedaan pertama, orang kaya bikin sesuatu terjadi. Orang miskin, sesuatu terjadi padanya. Ini berhubungan dengan lokus kendali. Ada teori yang dinamakan lokus kendali, di mana ada dua tipe, yaitu lokus kendali dalam dan lokus kendali luar. Lokus kendali dalam berarti orang tersebut percaya kalau dia yang punya kendali atas hidupnya. Semua yang terjadi dalam hidup adalah karena apa yang dia buat. Sedangkan lokus kendali luar berarti orang tersebut percaya apa yang terjadi padanya itu di luar kendali dia. Orang miskin akan selalu mempunyai lokus kendali luar di mana rezeki dan segala yang terjadi pada dirinya itu tergantung faktor eksternal. Sedangkan orang kaya akan selalu mempunyai lokus kendali dalam di mana rezeki itu dia buat sendiri. Ini kenapa orang miskin akan selalu mencari jalan pintas untuk menjadi kaya. Mereka akan beli lotre atau judol atau berharap dapat sumbangan di mana mereka berharap rezeki datang padanya. Sedangkan orang kaya akan selalu berpikir gimana bikin bisnis yang berarti dia bikin rezeki datang padanya bukan bergantung pada chance. Orang miskin akan bermental korban dalam hidup. Seakan-akan hidupnya dia adalah korban ketidakadilan dan ciri khasnya adalah melakukan 3 hal, yaitu menyalahkan, menjustifikasi, dan mengeluh. Menyalahkan. Orang miskin bakal suka banget menyalahkan. Ini salah si bos, ini salah si manajer, ini salah bawahan, ini salah pemerintah, ini salah online shop, ini salah perekonomian. Mereka pasti ada yang disalahkan. Yang salah pasti orang lain atau hal lain. Tapi yang mereka tidak pernah menyalahkan dirinya. Menjustifikasi. Orang miskin suka sekali untuk bilang, uang itu tidak penting. Mereka yang bilang hal seperti ini kemungkinan besar adalah orang miskin. Orang kaya akan mengerti pentingnya uang. Coba lu bayar tagihan lu pakai cinta, nggak akan bisa bukan? Yang penting itu keluarga, yang penting itu cinta, yang penting itu Tuhan. Ini perbandingan yang aneh menurut Harv. Ini seperti bilang antara tangan lo sama kaki lo. Lebih penting yang mana? Ya dua-duanya penting lah. Mengeluh. Orang miskin pun suka banget untuk mengeluh. Karena mereka akan fokus ke apa yang salah dalam hidup. Ada hukum atraksi di mana apa yang lu fokus akan datang kepada lu. Jadi orang miskin yang fokus ke masalah akan selalu mendatangkan masalah ke hidupnya. Si penulis menyarankan agar lu menghindari orang-orang yang melakukan 3 hal tersebut. Dan lu sendiri untuk tidak melakukan 3 hal tersebut, yaitu menyalahkan, menjustifikasi, dan mengeluh. Ingat untuk mempunyai lokus kendali dalam, lu bikin hidup lu. Lu yang bikin rezeki ada dan bukan menunggu rezeki datang. Perbedaan kedua. Orang kaya bermain untuk menang, orang miskin bermain untuk tidak kalah. Kalau lu bermain olahraga atau permainan apapun dan lu cuman fokus ke pertahanan, dan lu nggak pernah nyerang sama sekali, apakah lu bisa menang? Tentunya tidak akan pernah bisa menang. Ini sama dengan mindset orang kaya dengan orang miskin dalam hal keuangan. Orang kaya cenderung berpikir untuk berkembang, mengambil risiko, dan mencari peluang. Sedangkan orang miskin lebih fokus untuk menjaga apa yang sudah dimiliki dan menghindari kerugian, yang kadang-kadang membatasi potensi mereka untuk tumbuh. Perbedaan ketiga, orang kaya berkomitmen untuk menjadi kaya. Orang miskin hanya ingin menjadi kaya. Kalau lo tanya orang apakah mereka mau jadi kaya, maka semua orang pasti menjawab kalau mereka mau kaya. Tapi kebanyakan dari mereka tidak benar-benar ingin kaya. Karena banyak yang memiliki keyakinan negatif tentang kekayaan yang mereka simpan di pikiran bawah sadar mereka. Ini menyebabkan mereka ragu dan mengirimkan pesan yang membingungkan ke alam semesta. Sebagai contoh, mereka ingin kaya tetapi takut akan tanggung jawab atau konsekuensi negatif lainnya. Seperti pajak tinggi, kritik dari orang lain, atau kehilangan kesehatan. Menurut penulis, banyak orang tidak mencapai kekayaan karena mereka tidak tahu dengan pasti apa yang mereka inginkan. Ada 3 tingkat keinginan untuk menjadi kaya. Pertama, saya ingin kaya, yang tidak cukup kuat untuk mencapainya. Kedua, saya memilih untuk kaya, membuat keputusan untuk menjadi kaya. Dan yang ketiga,
Saya berkomitmen untuk menjadi kaya. Komitmen penuh tanpa ragu, siap melakukan apa saja untuk mencapainya. Orang kaya sangat jelas tentang tujuan mereka dan siap melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapainya, tanpa batasan atau syarat. Jika seseorang tidak sepenuhnya berkomitmen, mereka kemungkinan besar tidak akan mencapai kekayaan. Menjadi kaya membutuhkan fokus, keberanian, pengetahuan, usaha total, dan keyakinan yang kuat bahwa mereka pantas mendapatkan kekayaan tersebut. Alam semesta akan mendukung mereka yang benar-benar berkomitmen untuk mencapai kekayaan. Namun ini hanya akan terjadi jika mereka benar-benar berkomitmen untuk mencapainya. Perbedaan keempat. Orang kaya berpikir besar sementara orang miskin berpikir kecil. Ada seorang pelatih yang berhasil meningkatkan kekayaannya dari 200 juta rupiah menjadi 600 miliar, yang berarti dia meningkatkan kekayaannya 200 kali lipat dalam 3 tahun. Dan perubahan itu terjadi karena dia mulai berpikir besar. Ada yang dinamakan hukum penghasilan, di mana hukum tersebut menyatakan lo bakal dibayar sesuai dengan nilai yang lo beri di pasar. 4 faktor menentukan nilai seseorang di pasar: penawaran, permintaan, kualitas, dan kuantitas. Faktor yang paling sulit bagi kebanyakan orang adalah kuantitas, yaitu seberapa banyak orang yang bisa lo bantu dan pengaruhi dengan nilai lo. Contoh dalam bisnis pelatihan dan pemasaran jaringan menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang dilayani, semakin besar penghasilan yang dihasilkan. Kalau lo ingin kaya, lo harus berpikir besar dan berusaha membantu sebanyak mungkin orang. Dengan membantu lebih banyak orang, lo otomatis akan menjadi lebih kaya. Maksud dari berpikir besar adalah berkomitmen untuk membantu lebih banyak orang dan berkontribusi lebih banyak. Perbedaan kelima. Orang kaya fokus sama peluang, orang miskin fokus sama hambatan. Pernah dengar kan kalau orang kaya itu selalu lihat peluang di mana-mana, sedangkan orang miskin cenderung melihat hambatan yang ada. Nah, orang kaya itu selalu lihat potensi untuk berkembang, sementara orang miskin malah fokus sama potensi kerugian. Orang kaya itu mikirnya selalu reward, sedangkan orang miskin lebih takut sama risiko. Pikiran orang kaya beda banget sama orang miskin. Kalau orang miskin biasanya selalu mikir, gimana kalau gagal? Atau ini pasti nggak berhasil. Orang kaya justru mikir, ini bakal berhasil karena gua yang bakal bikin itu berhasil. Mereka nggak takut gagal, mereka lebih percaya sama diri mereka dan kemampuan mereka untuk menemukan solusi. Kenapa orang kaya berani ambil risiko? Ya, karena mereka tahu kalau semakin besar hadiahnya, pasti ada risikonya juga. Tapi mereka siap ambil itu karena mereka percaya bisa menghadapinya. Sementara itu, orang miskin cenderung takut sama kegagalan dan nggak mau ambil risiko karena takut kalau gagal bakal berakibat parah. Tapi ambil risiko itu nggak berarti harus siap kalah loh. Orang kaya itu biasanya ambil risiko yang udah dihitung. Mereka riset dulu, cari informasi, baru ambil keputusan. Orang miskin, mereka sering kali cuma menunda, merasa sudah siap, tapi akhirnya kesempatan hilang begitu aja. Yang perlu dipahami, orang kaya itu fokusnya ke apa yang mereka inginkan, sedangkan orang miskin fokus ke apa yang mereka nggak mau. Ingat, apa yang kita fokuskan itu yang berkembang. Jadi kalau orang kaya fokus sama peluang, ya peluang yang datang. Tapi kalau orang miskin fokus sama masalah, ya masalah yang mereka temui. Jadi lebih baik fokus ke tujuan. Meskipun ada masalah, selesaikan dan terus maju. Aksi itu selalu lebih penting daripada menunggu. Orang kaya itu percaya, begitu mereka mulai, mereka bisa buat keputusan yang tepat dan perbaiki arah kalau perlu. Orang miskin justru kebanyakan menunggu sampai semuanya jelas dan akhirnya nggak bertindak sama sekali. Perbedaan keenam, orang kaya itu biasanya saling mengagumi satu sama lain. Kebanyakan orang miskin itu malah sering iri atau bahkan membenci orang kaya. Mereka suka mikir, mereka cuma beruntung atau orang kaya itu jahat semua. Tapi masalahnya gini, kalau lu terus-menerus berpikir buruk tentang orang kaya, susah banget buat lu jadi kaya. Gimana bisa jadi kaya kalau lu benci orang kaya? Penulis cerita tentang pengalamannya dulu, waktu dia masih kesulitan keuangan. Dia dulu naik mobil tua yang jelek, dan waktu di jalan, orang-orang lebih suka memberi jalan buat dia. Tapi, begitu dia jadi kaya dan beli mobil mewah, langsung deh mulai ada yang ngeremehin, ada yang potong jalan, bahkan ada yang mengumpat dia. Waktu dia lagi nganterin sumbangan di lingkungan yang kurang mampu, ada orang yang malah melemparkan kaleng bir ke mobilnya, cuma karena dia bawa mobil mewah. Itu tuh contoh nyata gimana orang bisa benci cuma karena punya lebih. Ada satu kejadian di mana dia waktu itu lagi nonton acara Oprah yang mewawancarai Halle Berry. Halle waktu itu baru dapat kontrak film besar sampai ratusan miliar rupiah. Dan Halle bilang kalau dia tidak peduli uang sebesar itu, dia melakukan itu, meminta kontrak besar cuman biar wanita di industri dia bisa dibayar besar di masa depan. Waktu dengar hal tersebut, sang penulis sempat mikir negatif. Bohong, sok suci. Tapi dia cepat-cepat sadar kalau pemikiran dia itu negatif dan seperti mindset orang miskin. Dia langsung merubah pemikiran tersebut. Dia bilang, oke, keren deh. Semoga dia bisa dapat lebih banyak lagi. Pokoknya dia sadar kalau dia terus mikir negatif cuman akan bikin dia
nggak bahagia. Jadi dia belajar kalau kita punya pikiran yang positif tentang orang lain, itu juga bakal ngaruh ke kebahagiaan kita sendiri. Di buku The One Minute Millionaire, ada cerita dari Russell H. Conwell yang bilang kalau kaya itu sebenarnya adalah kewajiban. Orang kaya itu bisa jadi sangat jujur dan bisa memberikan banyak hal baik buat masyarakat. Uang itu nggak selalu jahat, malah bisa dipakai buat kebaikan, kayak membangun tempat ibadah atau mendanai misi kemanusiaan. Penulis juga cerita pengalaman waktu dia tinggal di lingkungan orang kaya. Awalnya dia mikir, pasti orang-orang di sini sombong dan nggak ramah. Tapi ternyata begitu dia mulai kenalan, orang-orang di sana malah super ramah dan baik hati. Banyak dari mereka yang terlibat di kegiatan amal, bahkan ada dokter yang nyumbang banyak uang dan waktu buat orang yang nggak mampu. Dia jadi sadar kalau anggapan dia tentang orang kaya yang jahat itu salah besar. Jadi intinya, kalau lu terus-menerus benci sama orang kaya, ya lu akan susah banget buat kaya. Sebaliknya, coba deh mulai belajar mengagumi, memberkati, dan mencintai orang kaya. Kalau kita bisa kayak gitu, kita pun akan lebih mudah menerima kekayaan dalam hidup kita. Perbedaan ketujuh, orang kaya cenderung bergaul dengan orang-orang positif dan sukses, sementara orang miskin seringkali bergaul dengan orang-orang negatif atau yang belum berhasil. Orang kaya melihat orang lain yang sukses sebagai motivasi. Mereka menganggap orang sukses sebagai model yang bisa dipelajari dan berkata, jika mereka bisa melakukannya, gua juga bisa. Ini adalah cara utama orang belajar. Orang kaya bersyukur karena ada orang yang telah sukses sebelum mereka, sehingga mereka punya panduan yang jelas untuk mengikuti jalan menuju kesuksesan. Tidak perlu mereka ulang segala sesuatu yang sudah terbukti berhasil. Cara tercepat dan termudah untuk menciptakan kekayaan adalah dengan mempelajari bagaimana orang kaya yang ahli dalam uang bermain. Jika kita mengikuti langkah dan pola pikir yang sama, kemungkinan besar kita juga akan mendapatkan hasil yang sama. Itu yang penulis lakukan dan juga yang dibahas dalam buku ini. Sebaliknya, orang miskin seringkali merendahkan atau mengkritik kesuksesan orang lain, bahkan mencoba menarik mereka ke level yang sama. Namun kita tidak bisa belajar atau terinspirasi oleh orang yang kita rendahkan. Penulis berbagi bahwa ketika bertemu orang kaya, dia berusaha untuk belajar dari mereka, bertukar kontak, dan membangun hubungan. Dia tidak tertarik berteman dengan orang yang negatif atau tidak mendukung. Jika ada orang dalam hidup kita yang tidak mendukung dan bahkan merendahkan keinginan kita untuk berkembang, jangan coba untuk mengubah mereka. Fokuslah pada diri kita sendiri, jadilah sukses, dan mungkin mereka akan melihat perubahan dalam diri kita dan ingin ikut merasakannya. Penting untuk diingat bahwa energi itu menular. Jika kita berada di sekitar orang negatif, kita bisa terinfeksi energi negatif mereka. Penulis menegaskan bahwa kita harus memilih dengan hati-hati siapa yang kita ajak bergaul. Jika kita ingin sukses, kita perlu bergaul dengan orang sukses dan positif. Jadi, jika ingin menjadi kaya, kita perlu mengubah pola pikir kita dan percaya bahwa kita layak berada di level yang sama dengan orang-orang sukses. Jangan hanya memandang orang kaya sebagai orang spesial, tapi belajarlah dari mereka dan katakan pada diri sendiri, jika mereka bisa melakukannya, gua juga bisa. Perbedaan ke-8, orang kaya nggak malu buat promosiin diri mereka dan nilai yang mereka punya. Sementara itu, orang miskin sering mikir negatif soal jualan dan promosi. Dalam seminar, si penulis punya banyak program pengembangan diri. Pas seminar pertama, biasanya dia memberitahu program dan kursus lain yang dia punya. Kebanyakan orang seneng karena mereka jadi tahu ada peluang lain buat belajar lebih dalam. Tapi ada juga yang sebel, ngeluh, duh kok jualan mulu sih. Nah, kalau kamu termasuk yang kesel sama promosi, coba deh pikir lagi. Soalnya salah satu penghalang terbesar buat sukses adalah benci promosi. Orang yang nggak nyaman jualan biasanya juga susah kaya. Logikanya simple. Gimana mau dapat banyak uang kalau kamu bahkan nggak mau ngasih tahu orang kalau kamu atau produk lu ada? Bahkan kalau lu kerja kantoran, kalau nggak jualan skill, lu orang lain yang bakal naik jabatan duluan. Kenapa sih ada orang yang nggak suka promosi? Ada beberapa alasan. Pernah punya pengalaman buruk. Mungkin dulu pernah ada yang jualan ke lu dengan cara maksa atau ganggu di saat yang nggak tepat. Takut ditolak. Mungkin lu pernah coba jualan sesuatu, terus ditolak mentah-mentah. Rasanya nggak enak, iya, tapi kalau takut ditolak terus, ya bakal susah, maju. Didikan dari kecil. Banyak yang diajarin kalau nggak sopan, kalau suka pamer. Ya kalau lu mau jadi orang super humble tanpa duit sih silakan. Tapi dalam bisnis, kalau lu nggak ngomongin kelebihan lu, siapa lagi yang bakal tahu? Merasa promosi itu rendahan. Ada juga yang punya mental kalau barang jasa lu bagus, orang bakal nyari sendiri. Well, dunia ini penuh dengan produk dan jasa lain. Kalau lu nggak ngomongin, orang nggak bakal tahu. Orang kaya jago banget soal promosi. Mereka bisa ngomongin produk, jasa, atau ide mereka dengan semangat. Bahkan lihat aja presiden, mereka harus jual diri dulu biar bisa kepilih. Dan setelah itu tetap harus jualan ide-idenya ke rakyat dan parlemen biar bisa dijalanin. Sekarang tanya ke diri sendiri, lu beneran percaya sama produk atau jasa yang lu punya? Kalau iya, kenapa harus malu buat ngenalin ke orang lain? Bayangin lu punya obat yang bisa nyembuhin radang sendi, terus ketemu orang yang lagi kesakitan. Masa iya lu diem aja? Seringkali orang yang nggak pede promosiin sesuatu sebenarnya nggak yakin sama produknya sendiri. Jadi kalau lu tahu barangmu bagus dan bisa bantu orang lain, kenapa nggak ngomongin ke sebanyak mungkin orang? Bukan cuma bantu orang lain, lu juga bisa kaya.
Perbedaan kesembilan, orang kaya lebih besar dari masalah mereka, orang miskin lebih kecil dari masalah mereka. Orang miskin akan lari dari masalah. Orang miskin cenderung menghindari masalah. Mereka lihat tantangan, langsung kabur. Padahal, dengan mencoba menghindari masalah, mereka malah punya masalah terbesar. Tetap miskin dan tidak bahagia. Mereka merasa masalah itu terlalu besar, padahal sebenarnya itu karena diri mereka yang masih kecil. Orang kaya akan hadapi dan tumbuh. Orang kaya justru menghadapi masalah dan menggunakan itu sebagai kesempatan untuk tumbuh. Mereka paham bahwa masalah itu nggak akan pernah hilang, tapi yang penting adalah seberapa besar diri lu dalam menghadapinya. Misalnya, kalau mental lu level 2 dan nemu masalah level 5, masalah itu bakal terasa besar banget. Tapi kalau lu udah tumbuh jadi mental level 8 atau bahkan level 10, masalah yang sama bakal terasa kecil, bahkan nggak ada artinya. Kuncinya adalah tumbuhkan diri lu sampai lu lebih besar dari masalah apapun. Perbedaan ke-10, orang kaya itu penerima yang baik, sementara orang miskin sering kesulitan untuk menerima. Salah satu alasan utama banyak orang tidak mencapai potensi finansial mereka adalah karena mereka tidak pandai menerima. Banyak orang merasa tidak pantas atau tidak layak menerima kekayaan, yang merupakan hasil dari pola pikir yang telah tertanam sejak kecil, melalui pengalaman negatif dan sistem hukuman. Kenapa orang miskin sulit menerima, merasa tidak layak? Banyak orang merasa nggak pantas menerima hal baik, termasuk uang. Ini sering muncul karena pola pikir yang terbentuk sejak kecil, seperti sering ditegur, dikritik, atau dihukum. Akibatnya, mereka merasa nggak cukup baik dan akhirnya menghukum diri sendiri dengan membatasi penghasilan atau menyabotase kesuksesan mereka. Pola pikir lebih baik memberi daripada menerima. Banyak orang percaya bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima. Padahal memberi dan menerima itu seperti dua sisi mata uang, sama pentingnya. Kalau lu nggak mau menerima, lu sebenarnya merampas kesempatan orang lain untuk merasa bahagia karena memberi. Orang kaya paham bahwa menerima itu sama pentingnya dengan memberi. Mereka nggak merasa bersalah ketika menerima uang atau hal baik lainnya. Mereka juga percaya bahwa uang akan membuat mereka lebih dari apa yang sudah mereka miliki. Kalau lu baik, uang akan membuat lu lebih baik. Kalau lu jahat, uang akan membuat lu lebih jahat. Jadi uang cuma memperbesar siapa diri lu sebenarnya. Perbedaan ke-11, orang kaya dibayar berdasarkan hasil, orang miskin dibayar berdasarkan waktu. Orang miskin sering memilih gaji tetap karena mereka merasa butuh keamanan, tahu persis berapa uang yang akan masuk setiap bulannya. Tapi mereka nggak sadar bahwa keamanan ini ada harganya, dan harganya adalah kekayaan. Dengan memilih gaji tetap, mereka sebenarnya hidup berdasarkan ketakutan. Takut nggak bisa menghasilkan cukup uang berdasarkan kinerja mereka. Akhirnya, mereka memilih untuk hanya bertahan hidup atau merasa nyaman dengan penghasilan yang pas-pasan. Orang kaya dibayar berdasarkan hasil, orang kaya lebih memilih untuk dibayar berdasarkan hasil yang mereka capai, baik itu sebagian atau seluruhnya. Mereka biasanya punya bisnis sendiri, bekerja berdasarkan komisi, atau mendapatkan persentase dari pendapatan atau keuntungan perusahaan. Mereka juga memilih opsi saham atau bagi hasil daripada gaji tinggi. Mengapa? Karena orang kaya percaya pada diri sendiri dan nilai yang mereka tawarkan. Mereka yakin bisa memberikan hasil yang luar biasa. Sementara orang miskin, karena kurang percaya diri, butuh jaminan dalam bentuk gaji tetap. Masalah dengan gaji tetap. Masalah utama dengan gaji tetap adalah waktu lu terbatas. Lu cuma punya 24 jam sehari dan lu nggak bisa menciptakan kekayaan besar jika penghasilan lu dibatasi oleh waktu. Ini melanggar prinsip kekayaan nomor 1. Jangan pernah membatasi penghasilan lu. Contohnya, kalau lu terapis pijat dan ada 50.000 orang antri buat dipijat, lu bakal kewalahan karena lu nggak bisa melipat gandakan waktu lu. Tapi kalau lu punya bisnis pulpen dan ada pesanan 50.000 pulpen, lu tinggal pesan dari supplier dan hitung untungnya. Perbedaan ke-12. Orang kaya berpikir dua-duanya, sementara orang miskin berpikir salah satu. Orang kaya hidup dalam dunia yang penuh kelimpahan, sedangkan orang miskin hidup dalam dunia keterbatasan. Meski tinggal di dunia yang sama, perbedaannya terletak pada pola pikir mereka. Orang miskin dan kelas menengah umumnya memiliki pola pikir kelangkaan dengan keyakinan seperti sumber daya terbatas atau kita tidak bisa memiliki segalanya. Padahal meskipun tidak mungkin memiliki segala sesuatu di dunia ini, kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang benar-benar kita inginkan. Misalnya, apakah lo pengen sukses dalam karir atau memiliki hubungan yang harmonis dengan keluarga? Mengapa tidak keduanya? Apakah lo pengen fokus pada bisnis atau bersenang-senang? Keduanya. Orang miskin cenderung memilih salah satu, sementara orang kaya mencari cara untuk mendapatkan keduanya dengan kreativitas. Alih-alih berpikir dalam keterbatasan, ubah pertanyaan lo menjadi, bagaimana gue bisa dapat keduanya? Pola pikir ini akan mengubah hidup lo, membawa lo dari dunia kelangkaan ke dunia penuh kemungkinan dan kelimpahan. Ada anggapan keliru bahwa jika seseorang memiliki lebih banyak uang, orang lain akan memiliki lebih sedikit. Faktanya, uang bisa digunakan berulang kali untuk menciptakan nilai bagi banyak orang. Satu lembar uang $5 bisa berpindah tangan berkali-kali dan menghasilkan nilai lebih besar. Semakin banyak uang yang lo miliki dan gunakan, semakin banyak pula yang bisa beredar di masyarakat dan menciptakan nilai untuk semua orang. Perbedaan ke-13. Orang kaya fokus pada kekayaan bersih mereka, sedangkan orang miskin fokus pada pendapatan kerja mereka. Di masyarakat, orang sering bertanya,
berapa penghasilanmu, tetapi jarang bertanya, berapa kekayaan bersihmu. Hanya di lingkungan orang kaya, seperti di klub golf, percakapan lebih sering tentang kekayaan bersih, bukan gaji atau kenaikan upah. Orang miskin akan fokus pada penghasilan saja, orang miskin dan kebanyakan kelas menengah cenderung fokus hanya pada penghasilan kerja. Mereka percaya bahwa satu-satunya cara untuk kaya adalah dengan menghasilkan banyak uang. Padahal, tanpa menabung, berinvestasi, dan menyederhanakan gaya hidup, penghasilan tinggi nggak akan membuat lo kaya. Menurut hukum Parkinson, pengeluaran akan selalu naik seiring dengan kenaikan penghasilan. Jadi kalau lo cuma fokus pada menambah penghasilan tanpa mengelola pengeluaran, lo nggak akan pernah kaya. Orang kaya akan fokus ke 4 faktor kekayaan bersih, yaitu pendapatan, baik aktif maupun pasif, tabungan seberapa banyak yang bisa disimpan, investasi, cara mengembangkan uang, dan penyederhanaan, gaya hidup hemat untuk menekan pengeluaran. Perbedaan ke-14. Orang kaya mengelola uang mereka dengan baik. Orang miskin mengelola uang mereka dengan buruk. Orang kaya itu ahli dalam mengelola uang, sementara orang miskin cenderung salah mengelola atau menghindari topik uang sama sekali. Thomas Stanley dalam bukunya The Millionaire Next Door mensurvei para jutawan di seluruh Amerika Utara dan menyimpulkan bahwa orang kaya memiliki satu kesamaan utama. Mereka pandai mengelola uang mereka. Orang kaya bukanlah orang yang lebih pintar dari orang miskin, tetapi mereka memiliki kebiasaan keuangan yang lebih baik dan lebih mendukung. Kalau lu nggak mengelola uang dengan baik, kemungkinan besar lu telah diprogram sejak kecil untuk tidak mengelolanya dengan baik, atau lu nggak tahu bagaimana cara mengelolanya. Banyak orang tidak suka mengelola uang karena mereka merasa itu membatasi kebebasan mereka, atau mereka berpikir mereka tidak memiliki cukup uang untuk dikelola. Namun mengelola uang justru menciptakan kebebasan finansial. Kalau lu berpikir, gue bakal mulai mengelola uang ketika gue udah punya banyak uang, lu terjebak dalam pola pikir yang salah. Karena pada kenyataannya, ketika lu mulai mengelola uang, lu bakal punya lebih banyak uang. Mengelola uang harus dimulai dari yang kecil. Kalau lu nggak bisa menangani sedikit uang dengan baik, gimana lu bisa menangani lebih banyak? Sampai lu bisa mengelola uang yang lu punya, lu nggak bakal dapat lebih banyak. Perbedaan ke-15. Orang kaya membuat uang mereka bekerja keras untuk mereka. Orang miskin bekerja keras untuk uang mereka. Sebagian besar dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kita harus bekerja keras untuk mendapatkan uang, tetapi kita tidak diajarkan bahwa uang juga bisa bekerja untuk kita. Bekerja keras itu penting, tetapi bekerja keras saja tidak akan membuat seseorang kaya. Buktinya, ada miliaran orang yang bekerja keras siang dan malam, tetapi tetap saja tidak menjadi kaya. Sebaliknya, orang kaya bisa menghabiskan waktu mereka bersantai karena mereka bekerja dengan cerdas, menggunakan leverage dan membiarkan uang mereka bekerja untuk mereka. Orang kaya memahami bahwa bekerja keras untuk uang adalah situasi sementara. Mereka bekerja keras sampai uang mereka cukup untuk uang bekerja menggantikan mereka. Ini berarti mereka mengandalkan pendapatan pasif. Uang yang terus mengalir tanpa harus bekerja langsung. Ada 2 sumber utama pendapatan pasif. Uang bekerja untuk Anda, seperti investasi dalam saham, obligasi, reksadana, atau aset yang nilainya meningkat seiring waktu. Bisnis bekerja untuk Anda, seperti properti sewa, royalti dari buku atau musik bisnis yang bisa berjalan tanpa keterlibatan langsung dan bentuk usaha lainnya. Tanpa pendapatan pasif, kebebasan finansial tidak akan pernah tercapai. Namun, kebanyakan orang sulit menciptakan pendapatan pasif karena mereka tidak diajarkan cara melakukannya sejak kecil, tidak mendapatkan pendidikan tentang investasi, dan tidak pernah memberi perhatian khusus pada hal ini. Orang kaya membeli aset, sesuatu yang nilainya meningkat. Orang miskin membeli pengeluaran, sesuatu yang nilainya turun. Orang kaya mengumpulkan tanah, sementara orang miskin mengumpulkan tagihan. Perbedaan ke-16. Orang kaya bertindak meski merasa takut, sementara orang miskin membiarkan rasa takut menghentikan mereka. Proses manifestasi. Dari pikiran ke tindakan menurut proses manifestasi, urutannya adalah pikiran menjadi perasaan dan perasaan menjadi tindakan dan tindakan menjadi hasil. Tindakan adalah jembatan antara dunia internal, pikiran dan perasaan, dengan dunia eksternal, hasil. Tanpa tindakan, nggak akan ada hasil. Rasa takut adalah musuh terbesar. Rasa takut, keraguan, dan kekhawatiran adalah hambatan terbesar untuk sukses dan kebahagiaan. Orang kaya paham bahwa mereka tidak perlu menghilangkan rasa takut untuk sukses. Mereka hanya perlu bertindak meski merasa takut. Orang miskin, di sisi lain, membiarkan rasa takut menghentikan mereka. Mereka menunggu rasa takut hilang sebelum bertindak dan akhirnya terjebak dalam zona nyaman mereka. Zona nyaman versus zona ketidaknyamanan. Orang kaya paham bahwa tumbuh hanya terjadi di luar zona nyaman. Jika lo ingin naik ke level hidup yang lebih tinggi, lo harus melalui zona ketidaknyamanan. Jika lo hanya mau melakukan yang mudah, hidup lo akan sulit. Tapi jika lo mau melakukan yang sulit, hidup lo akan mudah. Orang kaya nggak memilih tindakan berdasarkan apa yang mudah atau nyaman. Mereka melakukan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan mereka. Perbedaan ke-17. Orang kaya terus belajar dan bertumbuh. Orang miskin merasa sudah tahu. 3 kata paling berbahaya. Gua dah tahu. Penulis menyebut, gua dah tahu sebagai 3 kata paling berbahaya.
Kenapa? Karena jika lu benar-benar tahu sesuatu, lu akan menerapkannya dalam hidup lu. Jika lu belum kaya dan bahagia, kemungkinan besar masih ada hal yang perlu lu pelajari tentang uang, kesuksesan, dan hidup. Orang miskin sering berusaha membuktikan bahwa mereka benar, seolah-olah kemiskinan mereka hanya karena nasib buruk. Namun, seperti yang pernah dikatakan seorang multimilioner kepada penulis, kalau lu belum sesukses yang lu inginkan, berarti ada sesuatu yang belum lu ketahui. Pernyataan itu mengubah cara berpikir gua. Dari seorang yang sok tahu menjadi seorang yang mau terus belajar. Ada pepatah dari Jim Rohn yang berbunyi, kalau lu terus melakukan apa yang selalu lu lakuin, lu akan terus mendapatkan apa yang selalu lu dapatin. Artinya, jika ingin hasil yang berbeda, kita harus belajar cara-cara baru. Tidak ada yang statis di dunia ini. Jika tidak bertumbuh, kita sedang mengalami kemunduran. Orang kaya berinvestasi dalam pendidikan, orang miskin mencari alasan. Orang miskin sering berkata, gua nggak punya waktu atau uang untuk belajar. Sebaliknya, orang kaya berpikir seperti Benjamin Franklin yang mengatakan, kalau lu pikir pendidikan itu mahal, coba rasakan kebodohan. Setiap kali si penulis buku menawarkan program pelatihan keuangan, mereka yang paling miskin adalah yang paling banyak memberikan alasan untuk tidak ikut. Sedangkan para jutawan selalu ingin belajar lebih banyak. Jika kita tidak punya uang untuk belajar bagaimana menjadi sukses, itu justru alasan utama mengapa kita harus belajar. Jangan berharap sesuatu akan berubah jika kita tidak mengubah diri kita sendiri. Belajar dari yang terbaik orang kaya tidak hanya terus belajar, tapi mereka juga belajar dari orang yang sudah sukses. Mereka mencari mentor, pelatih, atau ahli yang sudah membuktikan kesuksesannya di bidang yang mereka minati. Kalau lo ingin mendaki Gunung Everest, lo bakal milih pemandu yang sudah pernah mencapai puncak, bukan yang cuma pernah mendengar ceritanya. Begitu juga dengan kesuksesan finansial, lo perlu belajar dari orang yang sudah berhasil, bukan dari orang yang sama-sama masih berjuang. Itulah 17 perbedaan besar mindset orang kaya versus mindset orang miskin dari buku Secrets of the Millionaire Mind oleh T. Harv Eker. Seperti biasa, Bang Jamu selalu menyarankan untuk membaca sendiri bukunya karena pasti ada wawasan dan hal yang ditangkap bila membaca bukunya sendiri. Kalian bisa membeli bukunya di bawah ini ya. Ini Jamu Otak, like dan subscribe untuk kalian yang suka ilmu pengembangan diri.